Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Jamaah rahimakumullah, ada dua pertanyaan. Yang pertama, memakai kain jin televisi bagaimana hukumnya? Selama kain itu suci, maka pada dasarnya tidak mengapa. Memang sebagian kalangan menganggap tidak sopan karena itu biasanya dipakai kalangan-kalangan tertentu yang memang pada asalnya bukan dari negara Islam. Tapi secara hukum tidak ada masalah. Kalau ada yang melarang ya biasanya komunitas tertentu saja, karena memang tadi identik dengan satu kelompok yang tidak Islami. Kalau di pesantren-pesantren biasanya mesti dilarang, termasuk di Mu'alimin itu dilarang, haram memakai jin itu. Tapi itu ya hanya di Mu'alimin, jadi sudah pemberitahuan, dilarang itu di Mu'alimin. Nanti kalau sudah lulus silakan, kalau pakai levis mesti disita, tidak akan dikembalikan. Demikian juga guru-gurunya dilarang keras untuk memakai jin. Tapi kemarin secara hukum sudah saya sampaikan, ada prinsip memakai pakaian, itu adalah menutup aurat. Sedangkan jenis kain selama itu tidak najis, pada dasarnya tidak mengapa. Meskipun tadi sebagian kalangan mengatakan tidak sopan karena itu identik dengan satu kelompok yang mungkin tidak Islami itu. Tapi kalau secara hukum maka pada dasarnya boleh, tidak ada larangan. Begitu. Kemudian yang kedua, adakah kewajiban mengqadha puasa atau salat yang pernah ditinggalkan pada masa jahiliyah sebelum Islam lah? Sebelum masa Islam, ya, seorang yang mu'alaf mungkin sebelumnya tentu tidak pernah mengerjakan puasa salat. Saya dulu sudah ada tulisannya, tapi baru tadi karena saya buka, saya cari, saya lacak belum ketemu. Jadi hadis-hadisnya sebenarnya sudah lengkap. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, insya Allah besok saya tampilkan hadisnya. Di barang siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah, maka dihapuslah seluruh dosa sebelumnya. Ya ibarat orang yang baru lahir tidak punya dosa, maka baru setelah itulah yang dihisab. Dihisab amalnya yang baik, yang saleh baru dihitung. Tapi ketika dia telah bersyahadat, maka dosa-dosa yang lalu apapun dosanya, itu adalah dihapus. Dia kembali diibaratkan seperti bayi yang baru lahir, baru setelah itu dihitung. Jadi tidak ada dalam dunia internasional pun dikenal hukum tidak berlaku surut. Di hukum tidak berlaku surut. Kalau dulu memang belum wajib, ya begitu dia masuk Islam, ya kewajiban itu lepas. Sama ketika para sahabat itu kan rata-rata, ya kecuali Abu Bakar, Ali saja. Rata-rata dulunya kan juga jahiliyah yang minum-minuman, mabuk, bahkan membunuh bayi perempuan hidup-hidup, termasuk sahabat Umar. Itu kan sesuatu yang waktu itu memang hukum jahiliyah begitu. Tapi begitu masa Islam, itu ya sudah berlalu. Tidak berlaku hukum qisas, karena membunuhnya memang sebelum hukum qisas itu berlaku. Sama ketika sebelum Isra Mi'raj, kan tidak ada kewajiban salat 5 waktu kan.
diwajibkan salat 5 waktu setelah Isra Mi'raj. Nah, tentu sebelum Isra Mi'raj tidak ada kewajiban salat 5 waktu. Nah, ya sudah, yang lalu ya sudah berlalu. Nah, baru wajib salat 5 waktu ya setelah itu. Jadi tidak berlaku syurut gitu. Insya Allah besok saya tampilkan hadisnya. Yang jelas ada hadisnya yang tadi cuma saya cari belum ketemu. Nah begitu, jadi sekali lagi hukum tidak berlaku syurut. Nah jamaah rahimakumullah, kemudian berikutnya yang ingin saya sampaikan, karena ini juga di masyarakat banyak terjadi. Nah biar kita apa yang kita amalkan betul-betul sesuai dengan tuntunan, ngalap berkah. Jadi masyarakat sangat populer istilah ngalap berkah. Di Indonesia istilah ngalap berkah sangat populer. Nah, diterjemahkan ngalap berkah itu pada dasarnya akan mencari barokah, yang biasanya dilakukan dengan menziarahi makam para wali, mendatangi tempat-tempat yang dianggap keramat. Dalam bahasa Arab, barokah bermakna tetapnya sesuatu, dan bisa juga bermakna bertambah atau berkembangnya sesuatu. Sedangkan tabaruk adalah istilah untuk mencari berkah. Nah, di dalam bahasa Arabnya ngalap berkah itu tabaruk, mencari berkah. Di dalam Al-Quran, nah sebelum dalam Al-Quran ya, di dalam sebuah hadis diriwayatkan al-barokah minallah, berkah itu berasal dari Allah. Nah karena itu untuk mencari berkah pun maka harus sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah pula. Karena berkah itu dari Allah, maka untuk mencari berkah itu juga harus sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah, nah juga Rasulnya, bukan hanya karena kebiasaan kita, nah ikut-ikutan yang tidak ada dalilnya. Pada dasarnya secara umum beriman, beramal saleh itu mendatangkan berkah. Kebaikan apapun pada dasarnya itulah yang akan mendatangkan barokah. Ayat yang sangat populer di dalam surat Al-A'raf 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Andaikan penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim, sungguh kami bukakan kepada mereka barokatin. Nah di sini berkah-berkah. Andaikan beriman dan bertakwa, berarti kan iman, beramal saleh, beramal baik, meninggalkan maksiat. Maka dengan itu la fatahna, akan kami bukakan atas mereka barokatin, berkah-berkah, minas samai wal ard, dari langit dan dari bumi. Hujan yang turun, hujan yang mendatangkan barokah, mendatangkan kebaikan, bukan yang mendatangkan bencana. Wal ardi, demikian juga yang dari dalam bumi, dari dalam tanah. Buminya menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mayoritas mendustakan ayat-ayat kami, perintah-perintah kami, perintah-perintah Allah. Fa'akhadnahum, maka kami siksa mereka bima kanu yaksibun, dikarenakan ulah tangan mereka sendiri, perbuatan mereka sendiri. Nah begitu, jadi sebetulnya ayat ini sudah sangat mencakup seluruhnya. Ini pada dasarnya keimanan, ketakwaan, amal saleh, meninggalkan maksiat. Nah, pada dasarnya itulah yang mendatangkan barokah. Ayatnya sangat jelas. Kemudian dalam ayat berikut surat Qaf, bahwasanya pada dasarnya air hujan itu juga diberkati. Wa nazzalna minas samai ma'am mubarakah. Dan telah kami turunkan dari langit itu air hujan yang diberkati. Nah, banyak manfaat aslinya. Ya karena banyak yang maksiat, akhirnya sebagian hujan mendatangkan banjir, bencana. Dengan air hujan itu fa'ambatna bihi jannatin, kami tumbuhkan dengan air hujan itu kebun-kebun, wahabbal hasid, dan biji-bijian.
tanaman-tanaman yang berasal dari biji menjadi tumbuh. Nah itu guys, jadi air hujan itu pada dasarnya mendatangkan barokah. Ya termasuk membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran itu ibadah dan Quran itu diberkati. Wahada kitabun, dan inilah Alkitab Al-Quran. Anjalnahu, yang kami turunkan Al-Quran itu mubarakun, diberkati. Al-Quran itu diberkati. Fattabi'uhu, maka ikutilah Al-Quran itu. Laksanakan hukum-hukumnya, perintah-perintahnya. Wattaqu, dan bertakwalah, la'allakum turhamun, agar kalian semua dirahmati oleh Allah. Ayat yang semisal ini diulang 4 kali di dalam Al-Quran. Al-An'am 32, Anbiya 50, Shad 29. Jadi ya cuma sedikit beda redaksinya aja, nanti bisa dibaca di situ. Kemudian Rasulullah diberi berkah secara khusus oleh Allah dan keluarganya. Qalu atajabina min amrillah. Para malaikat itu berkata, apakah kalian merasa heran tentang ketetapan Allah itu? Nah, itu adalah rahmat Allah dan keberkahannya yang dicurahkan atas kamu Muhammad, wahai ahlil bait. Nah, ahlil bait keluarga Rasulullah, sesungguhnya Allah Maha terpuji lagi Maha pemurah. Jadi kalau Rasulullah dan keluarganya ada berkah tersendiri yang mendapatkan secara khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis ada beberapa tempat juga yang diberkati di dalam hadis. Keutamaan raudhah, yaitu antara, kalau sekarang antara mimbar Nabi dengan makam kalau sekarang. Kalau dulu kamar, sebagaimana kemarin saya terangkan, Rasulullah itu wafat di kamarnya. Nah di kamarnya itulah Rasulullah dikubur. Nah sekarang kubur, kalau dulu kamar Nabi, rumah Nabi. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kala beliau bersabda, ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dan mimbarku raudhatun min riyadil jannah, adalah salah satu kebun di antara kebun-kebun di surga, taman. Samalah taman kebun di antara makam Rasulullah dan mimbarnya. Nah, kalau mimbarnya masih tetap tempat khutbah Nabi dan juga mihrab, tempat imam. Cuma ya perubahan bentuk saja karena sudah direhab. Wa mimbari ala khawdi, dan mimbarku berada pada telagaku nanti di surga. Nah, mimbar Nabi ketika di dunia itu menurut hadis ini nanti juga akan dibawa di surga. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor sekian dan sekian. Maka kalau pas haji atau umrah, nah ini termasuk tempat favorit, rebutan biasanya untuk salat di raudhah ini, rebutan yang luar biasa, antri ya. Jamaah rahimakumullah, berikutnya dalam bermuamalah sehari-hari ini, keberkahan lewat jujur dalam jual beli. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bai'ani bil khiyar malam yatafarraqa. Antara penjual dan pembeli, bai'ani, ketika transaksi, kalau di sini apa? Orang-orang yang bertransaksi dalam jual beli bil khiyar, mereka dalam posisi khiyar. Khiyar itu boleh memilih antara melanjutkan transaksi jual beli atau membatalkan. Malam yatafarraqa, selama belum berpisah, selama masih dalam satu tempat tawar menawar, nah itu dalam kondisi khiyar, tidak boleh dipaksa, boleh melanjutkan jual beli atau boleh membatalkan. Fa in shadaqa, jika mereka berdua jujur, wa bayyana, dan saling menjelaskan. Kalau ada yang cacat ya
bilang cacat. Kalau baik ya bilang baik, jujur ya betul-betul apa adanya. Kadang pembeli, penjual kadang juga ada yang tidak jujur. Oh tadi sudah nawar di sana cuma segini. Nah, sebaliknya penjualnya juga, oh tadi sudah ditawar segini, padahal belum ada yang nawar. Nah, ini berarti tidak jujur, ya, belum pernah menawar. Nah, ngaku sudah pernah menawar di tempat lain, mengaku sudah pernah ditawar, padahal belum ada yang menawar. Nah, itu berarti tidak jujur. Wabayana, jadi menjelaskan kondisi dagangannya. Kalau ada yang tidak baik ya tidak baik. Maka burika lahuma di sini. Maka diberkatilah keduanya, penjual atau pembeli, ketika dia jujur saling menjelaskan apa adanya, maka diberkati fi bai'ihima dalam jual belinya, dalam transaksinya. Wa in kadzaba, jika mereka berdua dusta, seperti tadi, mengaku sudah menawar padahal belum, mengaku sudah ditawar padahal belum ada yang menawar. Wa katama, dan menyembunyikan sesuatu, menyembunyikan cacatnya, padahal ada cacat tapi mengatakan baik, belum pernah rusak padahal sudah pernah rusak, atau yang lain sebagainya. Maka muhiqat, dicabutlah barakatu bai'ihima, keberkahan jual belinya. Nah, jadi kalau saling jujur, saling menjelaskan apa adanya, nah, maka akan diberkati. Tetapi sebaliknya, ketika tidak jujur, maka berkahnya dicabut oleh Allah, menjadi tidak berkah, tidak mendapatkan barokah. Berikut, keberkahan karena tidak tamak pada harta. Sama sumbernya Hakim bin Hizam. Sumbernya sama sahabatnya Hakim bin Hizam. Hadis ini tadi riwayat Imam Bukhari nomor sekian, Imam Muslim nomor sekian. Berikutnya riwayat Imam Bukhari nomor hadis sekian. Dari Hakim bin Hizam qala li, telah bersabda kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Hakim, wahai Hakim. Ini Rasulullah menyeru secara langsung salah seorang sahabatnya Hakim. Inna hadzal mal khadratun khulwatun. Sesungguhnya harta ini sesuatu yang hijau lagi manis, sesuatu yang menyenangkan. Siapapun senang dengan harta ini. Faman akhadaha bi nafsihi, barang siapa yang mengambil dengan kebersihan hatinya, kedermawanan hatinya, maksudnya tidak tamak mengambil seluruhnya, mencari juga dengan cara yang halal, mencarinya tidak menghalalkan segala cara, tapi mencarinya dengan cara yang halal. Bi nafsin, dengan hatinya yang baik, kalau terjemah aslinya tidak tamak lah. Burika lahu fihi, maka diberkatilah dalam hartanya itu, dalam mencari hartanya dan juga dirinya. Burika lahu fihi, maka diberkatilah baginya fihi, karena mencari harta itu. Waman akhadhahu bi israfi nafsin. Nah, di sini. Tapi barang siapa yang mencari harta dengan ketamakan dirinya, israf, lam yubarok, maka tidaklah diberkati lahu fihi, padanya. Kalau mencarinya menghalalkan segala cara, nah maka berkahnya dicabut. La yubarok, tidak diberkati, bukan berkahnya dicabut, tapi tidak diberkati. Kalau di sini mencarinya dengan keserakahan, berlebih-lebihan, maka harta itu tidak akan diberkati baginya. Wa kana kalladzi, maka orang yang seperti itu kalladzi ya'kulu wala yasbah, orang yang makan tapi tidak pernah kenyang, makan tapi tidak pernah kenyang, ibarat minum air laut tidak pernah menghilangkan rasa haus. Wal yadul ulya khairum minal yadis sufla, tangan di atas lebih baik dari tangan yang di bawah, maksudnya yang memberi
lebih baik daripada yang diberi. Tangan di atas atau yang memberi, yang menerima biasanya kan di bawah. Di tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Nah, ini kunyah, ini istilah, ini sebutan. Yang dimaksud dengan ketermawanan dirinya jika dilihat dari sisi orang yang mengambil harta, berarti dia mengambilnya dengan tamak dan dengan tidak tamak seharusnya dan tidak meminta-minta. Sedangkan dilihat dari orang yang memberikan harta, maksudnya adalah ia mengeluarkan harta tersebut dengan hati yang lapang. Sarah Sahih Bukhari, Fathul Bari yang ditulis oleh Ibnu Hajar. Kemudian berikut meminta doa. Kemarin sudah sebagian kita sebutkan hadisnya, meminta doa kepada orang soleh ketika masih hidup. Sekali lagi ketika masih hidup itu boleh minta doa atau minta diistighfarkan. Bahkan di sini Umar meminta didoakan oleh salah seorang tabi'in. Jadi malah minta doa kepada seorang tabi'in karena tabi'in ini sangat populer yang Rasulullah secara langsung menyampaikan kondisi seorang tabi'in tadi yang dikenal dengan Uwais Al-Qarni. Dalam tulisan sering disebut yang terkenal di langit tapi asing di dunia. Dia seorang tabi'in hidup semasa Nabi tapi belum pernah berjumpa dengan Nabi. Ini karena istilah sahabat itu hidup sezaman dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi dalam keadaan iman. Di Uwais Al-Qarni ini orang Yaman, dia sudah Islam, tapi jauh. Tapi suatu saat dia minta izin kepada ibunya karena ingin bertemu dengan Rasulullah. Nah, akhirnya diizinkan oleh ibunya, tetapi oleh ibunya diwanti-wanti betul maksimal di Madinah 3 hari. Kalau sudah 3 hari pokoknya harus kembali ke Yaman karena ibunya juga sudah usia lanjut. Nah maka akhirnya Uwais ini berangkat ke Madinah. Tetapi sampai di Madinah ternyata Rasulullah sedang dalam riwayat sedang perang, tapi dalam riwayat yang lain pas peristiwa Fathu Mekah. Ada yang Fathu Mekah, ada yang peristiwa Hudaybiyah. Ini riwayatnya agak beda-beda. Yang paling kuat ya pas ketika Fathu Mekah. Ketika Uwais ke Madinah, Rasulullah berada di Mekah. Karena pesan ibunya 3 hari harus setelah meninggalkan Madinah, maka kalau setelah 3 hari ya karena pesan ibunya, sahabat ini akhirnya juga pulang dengan perasaan yang kecewa karena sampai Madinah tapi tidak ketemu Nabi. Nah, Rasulullah tahu meskipun jauh di sana. Nah, maka Rasulullah di sini hadisnya yang tidak lengkap karena ceritanya panjang. Nah, ceritanya Rasulullah waktu itu bersabda, jika kamu bertemu dengan Uwais, maka mintalah kamu diistighfarkan, mintalah dia beristighfar untukmu. Nah, maka suatu saat di masa Umar di sini, nah, di sini ceritanya di sini. Di Umar waktu itu sudah menjadi khalifah, kemudian Umar mendengar ada satu kafilah dagang yang datang dari Yaman. Nah, di sini. Ya'ti alaikum Uwais bin Amir ma'a amdad ahlil Yaman min Murad summa min Qarnin. Nah, ini yang dikenal dengan Uwais Al-Qarni tadi. Uwais Al-Qarni saya langsung disingkat di belakang. Yang mana waktu itu Uwais itu karena bihi barosun. Dia dulu mempunyai penyakit belang. Kulitnya berwarna-warni, tidak halus. Belang istilahnya, ya ada yang putih, ada yang hitam, tidak bagus lah. Fabara'a minhu. Kemudian Allah menyembuhkannya. Ila maudhi'a dirhamin lahu. Ila maudhi'a dirhamin, kecuali hanya sebesar koin dirham yang tidak sembuh di tangannya. Ada bekas di tangannya sebesar koin yang penyakit belangnya itu tidak hilang. Lahu walidatun huwa biha barun.
dia mempunyai seorang ibu yang sudah tua dan dia senantiasa berbuat baik, birrul walidain. Yang dalam riwayat ibunya pernah digendong dari Yaman ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi Uwais ini sangat berbakti kepada ibunya. Lau aksama ala Allah la aparrahu. Andaikan dia bersumpah atas Allah, pasti Allah akan mengabulkan sumpahnya. Nah, kemudian sabda Nabi ini, fa ini statokta, jika kamu nanti bertemu, ayyastaghfiralaka fa'al. Jika kamu nanti bertemu, suatu saat kamu berjumpa dengannya, mintakanlah kepada dia agar dia beristighfar untukmu kepada Allah, fa'al. Maka lakukanlah. Fastaghfirli. Nah, ini ceritanya Umar betulnya. Maka oleh karena itu mohonlah istighfar untukku. Fastaghfara lahu, maka Uwais pun memohonkan istighfar untuk Umar bin Khattab. Ini ceritanya hadisnya panjang ya. Masa kutip bahasa bagian belakang. Nah, Umar pun ya, seorang sahabat yang sangat populer, sahabat yang termasuk paling dekat dengan Rasulullah, seorang khalifah. Nah, itu pun tidak sungkan, ya, tidak segan untuk minta istighfar, untuk diistighfarkan kepada salah seorang tabi'in tadi. Padahal dia tabi'in, ya, bukan sahabat, maka sering disebut tabi'in yang paling utama adalah Uwais Al-Qarni. Nah, begitu ya, jadi minta doa atau didoakan kepada yang masih hidup yang menurut kita lebih saleh. Nah, itu boleh, ya, bahkan dianjurkan karena Rasulullah pun menyuruh para sahabatnya untuk meminta istighfar kepada Uwais Al-Qarni. Awalnya Uwais tidak mau, ya, tapi begitu Umar bercerita ini adalah perintah Rasulullah, nah, maka Uwais pun akhirnya baru mau, ya, memohonkan istighfar. Dan Uwais setelah itu berpesan, karena waktu itu ditawari oleh Umar, andaikan kau mau, aku akan membuat surat dimanapun engkau akan singgah, maka kalian akan dilayani oleh para penguasa di manapun engkau singgah. Tapi Uwais tidak mau, biarkanlah aku seperti ini dan jangan cerita-cerita kalau aku berada di sini. Biarkanlah aku seperti ini. Ya, itu bagaimana qanaahnya Uwais, ya, di mendapat fasilitas dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Nah, ia mau diberi surat sakti lah kalau bahasa kita. Kalau dimanapun kau singgah di negara Muslim, engkau pasti akan mendapatkan pelayanan yang bagus. Tapi itu oleh Uwais ditolak. Nah, tidak mau. Aku biarlah seperti ini. Dan jangan kau ceritakan kalau aku sekarang berada juga di sini. Nah, itu salah satu tawaduknya seorang Uwais, meskipun dia seorang yang sangat taat, bahkan Rasulullah bersabda akan kehebatan keutamaan Uwais ini, tetapi Uwais tetap menjadi seorang yang sangat sederhana. Demikian untuk sementara. Besok masih ada lanjutannya, ada beberapa hadis yang perlu kita sampaikan. Nah, prinsipnya tabarruk, ngalap berkah, itu juga harus kembali kepada tuntunan baik yang ada di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Karena barakah itu haknya Allah, miliknya Allah, maka untuk mencari berkah pun juga harus sesuai dengan ketentuan Allah. Bukan hanya ikut-ikutan yang tanpa dalil, karena akan sia-sia. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.